cikal bakal pemberontakan DI/TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo. Ia dulu adalah salah seorang tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSI. Perjanjian Renville yang membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah harus pindahnya pasukan Republik Indonesia dari daerah-daerah yang diklaim dan diduduki Belanda ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Di Jawa Barat, divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi Republik Indonesia pun dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi Laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII. Vakumnya kekuasaan Republik Indonesia di Jawa Barat segera dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo. Meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan Republik Indonesia, namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam atau DI dengan dukungan TII di Jawa Barat pada Agustus 1945. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara Republik Indonesia tersebut kecuali mereka mau bergabung di TII. Ini sama saja Kartosuwiryo dengan TII-nya tidak mau mengakui pemerintahan Republik Indonesia di Jawa Barat. Maka pemerintah pun bersikap tegas. Meski upaya menanggulangi TII Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah. Namun sejak tahun 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer. Operasi Terpadu Bakar Betis digelar, di mana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan TII berada. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu, diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan TII. Melalui operasi ini pula, Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati yang menandai pula berakhirnya pemberontakan TII. Jawa Tengah, awal kasusnya juga mirip, di mana akibat persetujuan Renville, daerah Pekalongan, Brebes, Tegal ditinggal oleh TNI dan aparat pemerintah. Terjadi kekosongan di wilayah ini dan Amir Fattah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di TNI-kan segera mengambil alih. Saat pasukan TNI kemudian kembali ke wilayah tersebut setelah Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, sebenarnya telah terjadi kesepakatan antara Amir Fattah dan pasukannya dengan pasukan TNI. Amir Fattah bahkan diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Namun ketegangan karena berbagai persoalan antara pasukan Amir Fattah dengan TNI sering timbul kembali. Amir Fattah pun semakin berubah pikiran setelah utusan Kartosuwiryo datang menemui lalu mengangkatnya sebagai Panglima T2 Jawa Tengah. Ia bahkan kemudian ikut memproklamirkan berdirinya negara Islam di Jawa Tengah. Sejak itu terjadi kekacauan dan konflik terbuka antara pasukan Amir Fattah dengan pasukan TNI. Tetapi berbeda dengan Diti di Jawa Barat. Perlawanan Amir Fattah tidak terlalu lama. Kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanan yang cepat berakhir. Pada Desember 1951, ia menyerah. Selain Amir Fattah, di Jawa Tengah timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfuz atau yang dikenal sebagai Kiai Semolangu. Ia diduduki oleh Laskar Bersenjata Angkatan Umat Islam atau AWI
yang sejak didirikan memang berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia. Menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Meski demikian, dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, awal Awi membahu-membahu dengan tentara Republik dalam menghadapi Belanda. Wilayah operasi Awi berada di daerah Kebumen dan daerah sekitar pantai selatan Jawa Tengah. Namun kerjasama antara Awi dengan tentara Republik Indonesia mulai pecah ketika pemerintahan hendak melakukan demobilisasi Awi. Ajakan pemerintah untuk berunding ditolak oleh Kiai Sumulangu. Pada akhir Juli 1950, Kiai Sumulangu melakukan pemberontakan. Sesudah sebulan bertempur, tentara Republik Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ratusan pemberontak dinyatakan tewas dan sebagian besar berhasil ditawan. Sebagian lainnya melarikan diri dan bergabung dengan pasukan TII di Brebes dan Tegal. Akibat pemberontakan ini, kehancuran yang diderita di Kebumen besar sekali. Ribuan rakyat mengungsi dan ratusan orang ikut terbunuh. Selain itu, desa-desa juga mengalami kerusakan berat. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalion 426 dari Divisi Diponegoro, Jawa Tengah. Ini adalah tentara Indonesia yang anggota berasal dari Laskar Hizbullah. Simpati dan kerjasama mereka dengan Darul Islam pun jadinya tampak karena TI juga berbasis pasukan Laskar Hizbullah. Cakupan wilayah gerakan Batalion 426 dalam pertempuran dengan pasukan Republik Indonesia adalah 1. Kudus, 2. Lambing, 3. Surakarta. Walaupun dianggap kuat dan membahayakan, namun hanya dalam beberapa bulan saja pemberontakan Batalion 426